Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Galeri 88. Di video kali ini aku akan share tutorial tas selempang rajut simple dengan motif TRC silang seperti ini, dan ada kantong luarnya seperti ini. Disimak terus videonya sampai selesai dan selamat mencoba. Untuk alat dan bahan, di sini aku gunakan benang politik dari Onitsuga. Siapkan 3 gulung ukuran 100 gram. Kemudian hakpennya aku gunakan yang size 5/0. Selanjutnya kita butuh gunting, korek api, penanda, 2 buah resleting, 2 buah kepala resleting, 2 buah ring handle, dan 1 gesper untuk bagian tali. Jangan lupa jarum tapestry untuk menjahit. Langkah pertama, kita mulai dengan membuat alas tas. Nah, untuk tutorial alas tasnya ini sudah aku upload di video sebelumnya. Bisa kalian cek linknya di description box, nanti aku cantumin di situ. Jadi kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu membuat badan tas. Motif TRC silang ini kita butuh alas tas kelipatan 4. Untuk bagian bawah, di sini aku akan buat dulu single crochet berkeliling sebanyak 3 kali putaran. Nah, di baris yang pertama aku buat single crochetnya itu hanya di bagian back loop atau hanya di bagian helai belakang dari rantai seperti ini. Aku hanya kait helai yang ada di bagian belakang. Ini kita buat sebanyak 1 kali putaran. Oke, baris pertama sudah selesai. Jadi ini tanpa kita slip stitch, langsung masuk baris kedua. Nah, di baris kedua untuk single crochet yang pertama kita beri penanda supaya kita tidak lupa letak dari single crochet yang pertama. Karena ini kita buat SC memutar tanpa slip stitch, jadi kita butuh bantuan stitch marker seperti ini. Nah, ini kita lanjut lagi buat single crochet berkeliling sebanyak 2 kali putaran. Untuk putaran kedua dan putaran ketiga ini single crochetnya single crochet normal, jadi kita kait 2 helai benang yang ada di bagian rantai. Oke, sudah selesai buat single crochet berkeliling sebanyak 3 kali putaran. Sekarang kita akan mulai membuat motif TRC silangnya. Pertama, buat dulu 4 rantai sebagai TRC yang pertama. Nah, kemudian kita tambahkan 2 rantai untuk bagian perantara atau bagian tengah, lalu lilitkan benang 2 kali pada haken. Kita mundur, skip 2 lubang, 1, 2. Nah, di lubang yang ketiga kita buat 1 triple crochet atau 1 TRC seperti ini.
Selanjutnya kita buat lilit lagi benang pada hakpen sebanyak 2 kali. Sekarang kita maju, skip 3 lubang. Nah, di lubang yang keempat kita akan buat 1 triple crochet seperti ini. Jadi di bagian bawah kita skip 3 lubang. Selanjutnya buat 2 rantai untuk bagian tengah atau bagian perantara. Lilitkan lagi benang pada hakpen sebanyak 2 kali. Sekarang kita mundur lagi, skip 2 lubang. Nah, di lubang yang ketiga kita isi dengan 1 TRC. Ini kita kaitnya dari belakang TRC yang pertama. Jadi bentuknya akan menyilang seperti ini. Kita ulang lagi membuat pola yang sama, lilitkan benang 2 kali pada hakpen. Kita maju, skip 3 lubang. Di lubang yang keempat kita buat 1 TRC atau triple crochet. Buat lagi 2 rantai untuk bagian tengah. Kemudian lilitkan lagi benang pada hakpen sebanyak 2 kali. Lalu kita kait dari arah belakang. Kita mundur, skip 2 lubang. Nah, di lubang yang ketiga itu kita buat 1 triple crochet. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita ulangi saja langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita buat sebanyak 1 kali putaran. Sudah selesai, kita sudah sampai di ujung. Nah, sekarang kita akan slip stitch putaran yang pertama di atas mata rantai yang keempat pada TRC yang pertama atau rantai 4 yang kita buat di awal tadi, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi pola silang yang kedua. Nah, pola silang yang kedua itu sejajar dengan pola silang yang ada di bawah atau pola silang yang pertama. Tapi karena ini posisi benangnya ada di atas dari TRC atau 4 rantai yang kita buat di awal, nah supaya sejajar, ini kita slip stitch mundur sekali. Jadi kita slip stitch ke belakang 1 kali supaya posisi TRC-nya itu bisa sejajar seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kita lanjut lagi buat pola TRC. Pertama buat 6 rantai, kemudian lilitkan benang pada hakpen sebanyak 2 kali. Nah, ini tinggal kita ikuti saja pola yang ada di bagian bawah, jadi sudah tidak perlu menghitung lagi. Kita buat 1 TRC di atas TRC yang ada di bagian bawah, jadi bentuknya akan menyilang seperti ini. Nah, di awal aku buat 6 rantai, itu sebenarnya 4 rantainya itu sebagai TRC yang pertama dan 2 rantainya untuk bagian tengah. Oke, kita lanjut lagi. Lilit benang 2 kali pada hakpen, kita maju ke pola yang berikutnya, buat 1 TRC, lalu 2 rantai, lilit benang lagi 2 kali. Sekarang kita mundur,
Nah, kita tinggal ikuti saja pola yang ada di bagian bawah. Ya, intinya adalah saat membuat TRC yang kedua itu posisinya kita kait di bagian belakang TRC yang pertama. Oke, semoga dipahami ya penjelasan aku. Nah, ini kita lanjut lagi buat 1 kali putaran. Oke, sudah sampai di bagian ujung. Sekarang kita slip stitch lagi di atas mata rantai keempat yang kita buat di awal. Kita slip stitch dulu seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini buat rantai 1 untuk pondasi. Lalu kita akan buat lagi 1 single crochet di setiap lubang yang ada. Jadi karena ini kelipatan 4, maka setiap satu pola TRC silang ini akan ada 4 single crochet. 1 SC di TRC yang pertama. Kemudian di bagian tengah ada 2 rantai. Jadi di tengah ada 2 SC. Kemudian 1 SC lagi di atas TRC yang kedua. Totalnya ada 4 SC setiap satu pola. Kita kerjakan berkeliling. Nah, jumlah SC-nya ini sama di bagian awal kita membuat alas tadi, jadi tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Di sini aku buat lagi single crochet berkeliling sebanyak 4 kali putaran tanpa slip stitch. Oke, ini sudah selesai buat single crochet berkeliling sebanyak 4 kali putaran. Sekarang penandanya kita lepas, lalu lanjut lagi membuat motif TRC silang dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pertama, buat dulu 6 rantai, 4 rantai sebagai TRC yang pertama dan 2 rantainya itu untuk bagian tengah. Kemudian kita lilit benang pada hakpen 2 kali, kita mundur, skip 2 lubang. Nah, di lubang yang ketiga kita isi dengan 1 TRC atau 1 triple crochet seperti ini, jadi bentuknya menyilang. Lanjut lagi, kita lilit lagi benang 2 kali. Sekarang kita maju, skip 3 lubang, kemudian di lubang yang keempat kita isi dengan 1 TRC.
2 rantai, kemudian kita mundur, skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita isi dengan 1 TRC. Jadi kita ulangi saja pola seperti ini, berselang-seling 2 TRC, 4 single crochet berkeliling, 2 TRC silang, 4 single crochet berkeliling. Di sini aku akan naik sebanyak 4 tingkat atau 4 kali berselang-seling. Hasilnya seperti ini ya, kurang lebihnya. Untuk single crochet di tingkat keempat, di sini aku hanya sampai di putaran yang kedua. Nah, setengahnya ini, di sini rencananya aku akan buat kantong luar. Jadi kita posisikan dulu supaya letak kantongnya itu berada di tengah. Jadi kita atur bagi 2 sama rata antara sisi depan dan belakang. Kemudian kita ukur dari kiri dan kanannya. Untuk ukuran kantongnya sendiri bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, kalau di sini aku buat kantongnya itu dengan rantai sebanyak 32. Jadi di sini aku buat dulu 32 rantai. Nah, setelah selesai buat 32 rantai, bagian bawah jangan lupa kita skip juga 32 rantai supaya sesuai ya ukurannya. Selanjutnya di rantai yang ke-33, di sini langsung kita buat 1 single crochet. Kemudian di lubang berikutnya kita lanjut lagi buat 1 single crochet berkeliling sama seperti sebelumnya. Ini aku sudah sampai di bagian yang aku buat rantai tadi. Selanjutnya di semua lubang rantai ini aku isi masing-masing dengan 1 single crochet. Jadi di sini ada 32 single crochet, tetap sama ya jumlahnya dengan single crochet yang ada di bagian bawah. Jadi ini kita isi dulu. Di rantai ini aku isi lagi dengan single crochet. Kemudian setelah selesai aku akan buat lagi 1 single crochet di atasnya. Jadi tetap ada 4 single crochet berkeliling di bagian ini. Kemudian aku akan buat lagi 2 TRC silang. Maksudnya TRC silang 2 kali putaran sama seperti di bagian bawah. Jadi seperti ini ya, ini sudah aku tambahkan TRC silang 2 kali putaran. Kemudian aku buat single crochet di setiap lubang rantainya sampai di bagian sisi yang sebelah sini. Nah, di sini aku akan pasang ring untuk handle atau tali tasnya. Jadi cara memasangnya seperti ini, kita kait ring handle dan lubang rantai secara bersamaan, kita buat single crochet.
Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah aku isi dengan 8 single crochet. Untuk jumlah single crochetnya bisa kalian sesuaikan dengan ukuran ring yang kalian gunakan. Selanjutnya kita buat lagi untuk sisi yang sebelah sini. Caranya sama. Nah, setelah selesai pasang ring, sekarang kita lanjut lagi membuat single crochet berkeliling sebanyak 3 kali putaran. Nah, ini putaran yang terakhir. Selanjutnya kita slip stitch di penanda atau di single crochet yang pertama. Setelah selesai kita slip stitch, benangnya ini kita selip-selipkan ke dalam ranjutan supaya nampak lebih rapi. Kemudian sisa benang yang ada bisa kita potong. Selanjutnya kita buat 94 rantai, lalu kita gabungkan di rantai yang pertama seperti ini. Kemudian buat 3 rantai sebagai double crochet yang pertama. Kemudian masih di lubang yang sama, sekarang kita tambahkan lagi double crochet sebanyak 2 buah. Jadi di lubang yang pertama ada 3 double crochet. Selanjutnya setiap lubang kita isi dengan 1 double crochet sebanyak 46 buah. Oke, ini sudah selesai. Aku buat 46 double crochet. Di lubang berikutnya isi dengan 6 double crochet. Seperti ini. Kemudian lanjut lagi, kita membuat 46 double crochet. 1 double crochet di setiap mata rantai. Dan ini sudah selesai. Kemudian di lubang yang pertama ini tadi kan kita isi dengan 3, sekarang kita tambahkan lagi 3 double crochet. Jadi di setiap ujungnya itu ada 6 double crochet. Setelah selesai kita slip stitch di double crochet yang pertama atau di atas mata rantai ketiga
seperti ini. Lanjut lagi buat 3 rantai sebagai double crochet yang pertama. Nah, di 3 rantai yang pertama ini kita isi dengan masing-masing 2 double crochet. Oke, sudah selesai. Lanjut lagi, kita buat 1 double crochet di setiap lubang sebanyak 46. Setelah selesai 6 rantai berikutnya atau 6 lubang berikutnya, kita isi dengan 2 double crochet di setiap lubangnya. Jadi di atas sini ada 12 double crochet. Oke, sudah selesai. Lanjut lagi, kita buat 46 double crochet, 1 double crochet di setiap rantainya. Kemudian di 3 lubang terakhir kita isi dengan 2 double crochet di setiap lubangnya. Setelah selesai, slip stitch di atas double crochet yang pertama atau di atas mata rantai ketiga yang kita buat, lalu tambahkan 1 rantai untuk mengunci. Oke, sudah selesai untuk lidah resletingnya. Hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita jahit resleting yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini aku jahit tangan. Selanjutnya kita akan menyatukan kedua bagian ini. Jadi kita atur dulu posisinya supaya sesuai, tidak miring. Kemudian akan kita jahit. Nah, di sini aku jahit dengan bantuan jarum tapestry seperti ini. Cara menjahitnya itu sesuai selera aja. Kalau di sini aku jahitnya hanya mengambil 1 helai benang yang ada di bagian dalam. Seperti ini ya. Ini kita jahit 1 per 1, kita pertemukan keduanya. Jahit berkeliling sampai di bagian ujung atau sampai bertemu lagi di bagian awal kita menjahit. Oke, sudah sampai di bagian ujung sini. Nah, ini benangnya kita selip-selip dulu, kemudian kita simpul-simpul supaya hasilnya lebih rapat dan lebih kuat, jadi tidak mudah lepas. Setelah selesai, benangnya bisa kita putus.
seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan pasang tali tas yang sudah kita siapkan. Untuk tali tasnya ini sendiri sudah aku buat tutorialnya dan sudah aku upload sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, bisa kalian tonton dulu video cara membuat tali tas rajut ini, atau bisa kalian cek di description box. Nanti akan aku cantumkan linknya di situ supaya mempermudah kalian untuk menemukan videonya. Nah, ini tali tasnya kita pasang dulu dengan cara dijahit seperti ini. Dan sudah selesai tas rajut selempang kita yang simple di video kali ini. Dan hasilnya seperti ini setelah kita pasang semua bagian-bagiannya. Juga sudah kita beri furing untuk bagian dalam dan kantong luarnya seperti ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe. Jika kalian punya kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial merajut berikutnya. Sehat selalu dan assalamualaikum.